sore semuanya. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Joseph Sarifan dari mahasiswa Universitas Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Saudara Pak, perkenalan kita dulu. Saya Ezra Okta Kurniawan, selaku manajer di salah satu perusahaan yang bernama Perusahaan Malputro Sawit Abadi. Oke Pak, gimana sebelum kita lanjutin ke pertanyaan, kabarnya gimana Pak? Baik, selalu baik, harus selalu baik. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaannya ya Pak. Baik. Oke Pak, apa yang Anda lakukan jika Anda tidak setuju dengan klien tentang strategi Pak? Yang saya lakukan ya, mungkin lebih ke sebuah permasalahan atau yang pernah kami hadapi mungkin ya. Lebih baik kayak diperkenalkan dulu masalahnya apa dulu gitu kan, perusahaan Bapak terkait dengan perusahaan mana, habis itu baru strategi Bapaknya gimana. Untuk masalah yang sering kami hadapi bukan antar perusahaan sih, yang pernah terjadi juga beberapa waktu lalu, cuman lebih ke kayak antara perusahaan kami dengan lembaga atau aparat pemerintahan, terutama yang dari legislatif ya, kayak anggota DPR yang ada di wilayah atau dapilnya di wilayah perusahaan kami. Ya. Kalau boleh tahu tuh, ya gimana tuh Pak permasalahannya itu? Itu permasalahannya yang pernah terjadi kemarin tentang perawatan jalan ya. Perawatan jalan. Perawatan jalan yang dimana seharusnya ini kan tugas atau hak yang dipunya DPR untuk merawat jalan ini menggunakan aspirasinya. Namun karena mungkin ini permintaan dari masyarakat, sehingga meminta kami dari perusahaan untuk mengelola jalan dulu ya Pak. Nah, untuk merawatnya. Sedangkan ini adalah wewenang atau yang ibaratnya wajib untuk memelihara jalan ini adalah DPR. Mungkin mereka tersinggung mungkin ya. Yang seharusnya mereka kok malah kami yang ngerjain. Padahal ini sesuai permintaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah perusahaan itu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, strategi Bapak yang Bapak lakukan terhadap masyarakat di sana dengan perusahaan dengan badan legislatif ini gimana Pak? Untuk menyelesaikannya ya. Untuk penyelesaiannya kami mendatangkan atau membawa aparat keamanan lah yang pertama, pasti keamanan dari polsek atau kepolisian setempat supaya bisa lebih aman. Kami mengadakan musyawarah. Dipertemukanlah perwakilan dari DPR, dari perusahaan, tokoh masyarakat atau ketua adat di tempat di daerah perusahaan Bapak tersebut. Nah, ya dipertemukan, dirundingkan. Ya memang seperti kita tahu ya, kinerja DPR yang mungkin ini enggak semua ya. Ya mungkin memang ada yang lambat, sehingga dari masyarakat timbul rasa ingin menuntut gitu ya Pak. Menuntut gitu kan. Menuntut. Ya seharusnya dibangun oleh badan legislatif tersebut, tetapi masyarakat menuntutnya kepada perusahaan. Ya. Jadi perusahaan Bapak ini sebenarnya ingin merundingkan ini kepada badan legislatif untuk bekerja sama lah kan? Nah, lebih ke bekerja sama supaya kayak kita ini ketemu jalan tengah ya, biar tidak menimbulkan isu-isu di antara satu perusahaan Bapak sendiri dengan badan legislatif, dan itu semuanya untuk kesejahteraan rakyat ya, yang pasti itu sih pastinya, biar rakyat lebih merasa nyaman lah, terbantu dengan adanya perusahaan di sini gitu. Oke Pak, Oke Pak, berarti kita sudah menemukan cara strategi Bapak gimana ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berikan kita semua contoh bagaimana sih Bapak secara kreatif memecahkan masalah di tempat kerja, terutama nih seperti ini Pak. Dalam perusahaan internal Bapak ini kan pasti ada karyawan Bapak gitu kan. Ada susunan tata ini. Ada strukturnya gitu. Gimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut di dalam perusahaan internal Bapak tersebut ini? Berarti masalah internal ya. Masalah internal yang biasa terjadi antara karyawan dengan bawahan saya di lapangan. Contohnya itu pada saat yang sering terjadi ini pada saat pembagian gaji atau hari gajian. Nah, masalahnya Bapak kan
udah ke tempat kita ini, tahulah jalan. Saya tahu Pak. Lokasinya Jalannya, di mana, infrastrukturnya kurang infrastrukturnya memadai. kurang memadai. Nah, karena di tempat kami sekarang jasa transfer uang atau pengiriman uang belum ada, kayak BRI Link itu belum masuk ya. Kalau boleh tahu ini di daerah mana ya Pak? Biar bisa lebih jelas gitu. Oh ya, lebih tepatnya ini di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Kecamatan Ketungau. Nah, jalan yang tadi dipermasalahkan itu jalan antar kabupaten kecamatan. Oh, antar kabupaten atau kecamatan kabupaten. Nah, kembali ke permasalahannya tadi, karena belum adanya jasa pengiriman yang bisa online gitu ya. Jadi mau nggak mau pakai manual dong. Manual, uang dibawa dari kabupaten didistribusikan ke kecamatan. Nah, tempat ini kendalanya kalau cuaca curah hujannya tinggi, jalan licin. Karena kita belum aspal kan. Belum aspal masih. Jadi ada juga bisa memprediksikan jalan curah hujan tuh kapan datangnya, belum ada yang bisa tahu. Cuacanya kita kan belum bisa menentukan cuaca. Mobilnya nyangkut atau amblas yang seharusnya datang tanggal 1, tiba-tiba rupanya datang tanggal 2. Nah, itu sih permasalahannya. Lebih ke tanggalnya yang biasanya tanggal 1, jadi besoknya lagi baru bisa nyampe. Itu sih yang dari karyawan nggak terima. Oh, jadi cara bapaknya tuh menghadapin masalah tersebut gimana Pak? Cara bapak sendiri gitu kan, selaku manajer humas nih. Ngadapin ini ya, keterlambatan tuntutan dari para karyawan gitu kan. Kita pendekatan individual ya, untuk kan nggak semua karyawan lah, ada yang ngerti juga, ada yang memang ngotot. Itu pendekatan individual, kita ajak dia ngopi-ngopi bareng, untuk berunding gitu lah, negosiasi antar masyarakat, para karyawan yang bekerja bersama Bapak dengan Bapak selaku manajer humas gitu kan. Kita ajak karyawannya tadi, kita ajak tokoh masyarakat juga supaya bisa jadi penengah antar kami dengan perusahaan. Kita jelaskan, kita kasih pengertian. Sebenarnya kita memang maunya tepat waktu, tapi karena ya kondisi dan situasi dan lain hal jadinya terlambat. Jadi kita lebih ke menggunakan tokoh masyarakat untuk menjadi penengah, dan kita mesti selesaikan secara musyawarah. Oke Pak, baik. Sekiranya waktunya sudah cukup. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya, karena atas partisipasi Bapak membantu saya untuk mengungkap, bisa berunding lah bersama saya untuk mengungkapkan permasalahan apa yang terjadi di perusahaan Bapak. Sekian, terima kasih. Saya Yusuf Irfan.